kasih saudara, senang sekali saya Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat harian Serambi Indonesia di dalam headline-nya. Dan untuk headline hari ini, Serambi Indonesia mengangkat mengenai 3,7 miliar raib dari brankas Mandiri ID. Lantas mengapa kemudian informasi ini kita angkat menjadi headline? Langsung saja kita perbincangkan dengan Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Buhari Amali. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bung Buhari. Sore, Nana. Langsung saja, Bung, mungkin kenapa kemudian berita ini kita angkat menjadi headline pada hari ini, sementara banyak sekali memang berita yang masuk ke meja redaksi. Iya, ini kita anggap satu kasus kriminal yang menyedot perhatian publik juga, karena ini kan menyangkut soal kenyamanan nasabah yang mungkin berurusan dengan bank, menyimpan duitnya dengan di bank, tetapi ya dirampok. Ini kan juga persoalan keamanan bank juga, sehingga kita angkat ini dengan harapan ya kedepannya pihak bank juga harus lebih berhati-hati terhadap kasus ini, karena ini akan kalau tidak cepat ditangani saya kira akan merugikan bank sendiri. Makanya kita lebih kepada bagaimana nasabah bisa nyaman, kemudian bank juga bisa selamat, saya kira begitu. Berdampak pada masyarakat juga kenyamanan nasabah untuk betul ya, bertransaksi seperti itu. Tapi ya. Kemudian bagaimana kronologi dari kejadian ini, Bu? Ya seperti yang tertera di Serambi itu, bahwa memang ketika dilihat hari Senin yang lalu itu memang uang di brankasnya sudah tidak ada lagi. Yang ketika mau transaksinya dengan nasabah, dan diduga keras ini memang bersengaja diambil karena memang CCTV-nya juga dipotong ya supaya tidak bisa terpantau. Kemudian juga saat diambil itu tidak ada kerusakan apapun di ruangan itu, jadi bukan dari luar, mungkin dari dalamnya dibobol, sehingga ini dicurigai keras ini terlibat pihak dalam yang ikut membobol bank ini. Jadi ini sekali lagi ini menjadi perhatian bagi bank sendiri, pihak manajemen terhadap orang-orang yang dipekerjakan di bank tersebut. Jadi harus betul-betul menyeleksi orang kalau ini benar itu, karena ini sangat merugikan bank saya kira. Berarti ini masih dicurigai orang-orang dalam, karena seperti pada ilustrasi juga memperlihatkan ada pembobol memutuskan kabel pertama sekali, kemudian membobol brankas menggunakan kunci seperti itu, tidak ditemukan kerusakan seperti itu. Tapi kemudian bagaimana polisi mengidentifikasi kejadian ini, Bu? Polisi masih terus memeriksa orang-orang yang dicurigai itu sudah dikantongi. Karena kan cerita di sana memang ada satpam, kemudian satpam yang berjaga hari itu pada pagi itu, kemudian ketika satpam itu didatangi ke rumahnya, dia sudah menghilang. Kemudian dihubungi melalui telepon sudah tidak aktif lagi, dan sekarang dia sudah tidak ada lagi di ID. Dan ini mungkin yang akan dikejar oleh pihak kepolisian dan kita juga akan memfollow up lagi bagaimana perburuan polisi terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai tersangka pembobol bank tersebut. Baik, terkait juga dengan pembobolan brankas Bank Mandiri, kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu juga terkait dengan hal ini pernah terjadi pembobolan Bank Mandiri, tapi di tempat yang lain, kabupaten yang lain. Apa catatan redaksi terkait dengan hal ini, Bu? Iya, ya memang kejahatan selalu ada, dan karena itu kita juga berkali-kali mengingatkan bahwa harus berhati-hati terhadap orang-orang yang dulu juga terlibat, orang-orang di dalam, tapi itu lebih terencana dilakukan dengan mengeluarkan memberikan kredit kepada yang lain, dan ketahuannya pun agak lama. Kalau ini kan perampokan yang dicurigai ya terlibat dari dalam. Ini kriminal yang cepat berlangsung. Kalau itu ya mungkin lebih terencana seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga agak lebih sulit. Kalau ini kan pihak yang seharusnya
memberi keamanan kepada bank, tapi mungkin dia yang bisa saja pelakunya. Baik, ini kan masih dicurigai ya Bu, Iya. Satpam dari Bank Mandiri ID sendiri. Bagaimana langkah kemudian yang selanjutnya akan ditempuh oleh pihak kepolisian? Saya kira akan terus memeriksa dan juga mencari orang yang dicurigai itu, karena nanti ketika dia sudah tertangkap ini kan akan dikonfrontir dan akan ditanya. Saya kira tidak akan bisa lari, karena nanti kan sidik jari akan ada di sana di brankas ya. Ini kan akan mudah bagi polisi kalau memang pelakunya sudah ketahuan, saya kira. Baik, kita akan terus mungkin menantikan informasi mengenai hal ini juga Bung dari Islam Indonesia. Terus bagaimana kemudian fokus Liputan kita ke depannya terkait juga mungkin dengan hal ini atau informasi mengenai politik seperti apa Bu? Kalau politik kita hari ini juga mengikuti tahapan pilkada yang salah satunya uji baca Al-Quran, terutama untuk pasangan gubernur ya. Kalau bupati wali kota selain hari ini juga besok juga masih ada. Tapi untuk tahapan gubernur kita sudah turunkan tim ke Masjid Raya Baitur Rahman, karena di sana kan bisa dilihat secara terbuka oleh masyarakat kemampuan baca Quran oleh calon masing-masing. Nah, ini juga menarik untuk kita ikuti, karena tahapan-tahapan ini biasanya ya ada saja yang gugur karena itu, tapi apakah ini akan ada kita belum tahu. Juga tentang tes kesehatan ya, kita juga memperoleh informasi bahwa tes kesehatannya ada juga yang terganggu kesehatannya. Seperti yang kita tampilkan juga di sini, kandidat kepala daerah ada yang ancaman stroke. Bagaimana informasi ini Bung sebenarnya? Ya, orangnya ada, memang kita belum mendapat siapa orang yang dimaksud, karena kan oleh pihak rumah sakit tidak diberikan ke kita, tapi diberikan kepada KIP. Jadi mungkin KIP yang akan memberitahu kepada publik apa alasan misalkan ada orang yang tidak bisa menuju tahap berikutnya, saya kira. Baik, berarti mengenai tes baca Al-Quran, kemudian juga informasi mengenai kandidat kepala daerah ada yang terkena ancaman stroke, dan juga mengenai brankas mandiri ini yang mungkin masih akan terus kita ikuti follow up-nya. Terima kasih Bu Buaran untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.